Puji Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, seperti biasa katakan bersama-sama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Saudara dan saya beberapa minggu yang lalu sudah memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap saudara jangan hanya memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan Yesus setahun sekali. No. Tetapi saya berharap saudara terus memberitakan kematian dan kebangkitannya. Kenapa? Karena kita sudah pelajari minggu yang lalu, kematian dan kebangkitannya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ada sesuatu yang spesial dari kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus membebaskan saudara dan saya, mengubahkan segala sesuatunya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar hal yang praktis dari memberitakan kematian Tuhan, yaitu mendengarkan khotbah, yaitu berita-berita tentang kematian Tuhan. Di saat saudara mendengarkan khotbah-khotbah atau berita-berita tentang kematian Tuhan, maka akan terjadi kemerdekaan demi kemerdekaan, akan terjadi kebebasan demi kebebasan dalam seluruh area kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Karena kita sudah pelajari minggu yang lalu dalam perjanjian lama, kemerdekaan, tahun Yobel, kebebasan terjadi ketika mereka memperdengarkan bunyi sangkakala. Tahun Yobel dideklarasikan, dikumandangkan, diumumkan dengan cara memperdengarkan bunyi sangkakala. Ketika ada bunyi sangkakala, itulah tahun Yobel, itulah tahun kebebasan, kemerdekaan terjadi. Amin. Memberitakan kematian Tuhan merupakan tindakan yang sangat praktis untuk terjadi kemerdekaan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Itu sebabnya terus mendengar berita-berita tentang kematian Tuhan, terus mendengar berita-berita tentang kabar baik, tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Saya percaya akan terjadi kemerdekaan demi kemerdekaan dalam seluruh area kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Hari ini kembali saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar tentang hal yang praktis, yaitu memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus dan hubungannya dengan kesehatan saudara, dengan kesehatan saya. Memerdekakan saudara dari penyakit, dari penderitaan, dan menerima hidup yang sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Yesaya 53 berkata, sesungguhnya, surely, bukan maybe, bukan probably, tetapi surely, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit dan kesengsaraan di sini berbicara tentang penyakit dan kesengsaraan secara fisik. Di dalam Injil Matius juga dikatakan dia yang memikul kelemahan kita, dia yang menanggung penyakit kita. Konteksnya dalam Injil Matius, Yesus berjalan keliling sambil menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ayat selanjutnya mengatakan semua orang yang sakit, yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus malam harinya. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Jadi jelas sekali konteksnya di sini, Yesus menanggung penyakit saudara secara fisik, Yesus menanggung kesengsaraan saudara dan saya secara fisik. Jadi penyakit dan kesengsaraan di sini bukan berbicara tentang penyakit dan kesengsaraan secara spiritual, bukan, tetapi secara fisik. Selanjutnya Yesaya mengatakan dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ingat baik-baik, Yesaya adalah nabi yang datang atau lahir jauh sebelum Yesus lahir dalam dunia ini. Yesaya melihat Yesus menanggung semua penyakit dan kesengsaraanmu di atas kayu salib. Memang penghukuman yang Yesus terima waktu dia tergantung di atas kayu salib itu merupakan penghukuman dari Allah. Tetapi dari sisinya Allah, waktu Allah menghukum anaknya, waktu Allah meremukkan anaknya di atas kayu salib, Allah melihat, amin, Allah melihat supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Sekali lagi saya ulangi, memang waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, semua penghukuman
itu berasal dari Allah. Tetapi dari sisinya Allah, Allah melihat waktu Allah menghukum anaknya, meremukkan anaknya, supaya oleh bilur-bilurnya Yesus, saudara dan saya menjadi sembuh. Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pertanyaan saya, apa tujuannya Allah menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya? Untuk apa Allah menyelamatkan saudara dan saya? Supaya saudara dan saya memiliki hidup yang baru. Waktu Allah menyelamatkan saudara, perhatikan baik-baik, bukan hanya keselamatan jiwa yang saudara terima, bukan hanya jiwa saudara yang diselamatkan. Keselamatan jiwa itu penting, tetapi saudara dan saya juga menerima keselamatan secara fisik. Fisik saudara juga diselamatkan, tubuh saudara juga diselamatkan. Amin. Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Katakan bersama saya, hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pertanyaan saya, hidup yang seperti apa yang Tuhan mau saudara miliki? Hidup yang sama seperti yang Dia miliki di surga, yang disebut dengan Zoe life. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, hanya Allah yang sanggup memberikan kepada saudara dan saya hidup yang berkualitas. Amin. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, sekarang banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang hidupnya sakit-sakitan, lemah. Kemudian banyak di antara mereka sekarang yang mati sebelum waktunya, mati muda. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan tidak pernah mau saudara menerima keadaannya begitu saja. Saudara harus tahu apa mimpinya Allah buat saudara, buat saya. Waktu saudara lahir baru, perhatikan baik-baik, bukan hanya jiwa saudara saja yang diselamatkan. Tetapi Tuhan mau saudara memiliki hidup yang sama seperti yang Dia miliki di surga. So alive, Tuhan mau tubuhmu, fisikmu sehat. Tuhan mau tubuhmu, fisikmu kuat. Amin. Ada damai sejahtera dalam pikiran saudara. Ada semangat dalam hidup saudara. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berjalan keliling. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Tapi sekarang kenapa banyak orang Kristen yang sakit dan tidak disembuhkan? Dan saya mau saudara mengerti, kalau saudara melihat waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, tidak semua orang yang sakit di Israel disembuhkan sama Tuhan Yesus. Hanya mereka yang datang. Hanya mereka yang datang kepada Yesus, hanya mereka yang menjamah jubahnya, hanya mereka yang meminta kesembuhan, mereka yang disembuhkan. Dan semua orang yang datang sama Yesus disembuhkan. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Artinya apa? Ini kehendak Bapa di surga. Bapa mau setiap orang yang sakit disembuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan sekarang banyak orang Kristen yang sakit nggak sembuh, mereka komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa saya sakit, kenapa saya nggak disembuhkan? Dan mereka berpikir penyakit itu dari Tuhan. Dan mereka berpikir ketika mereka sakit ini merupakan kehendak Tuhan. Jadi mereka menerima keadaannya begitu saja. Pertanyaan saya, apakah penyakit berasal dari Tuhan? No. Apakah ketika saudara sakit ini merupakan kehendak Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit sama saudara. Sebaliknya waktu Dia datang, Dia sembuhkan yang sakit. Dia tidak pernah membuat orang yang sehat jadi sakit. Tapi Dia membuat orang yang sakit menjadi sehat. Amin. Dan itu sebabnya kita hari ini sama-sama belajar bagaimana caranya menerima kesembuhan. Apa rahasia menerima? Perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Di sini ada kata sebab itu. Artinya saudara harus mencari tahu apa yang menyebabkan banyak di antara mereka yang lemah, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan saya percaya permasalahan pada zaman itu adalah permasalahan yang sama pada zaman gereja sekarang ini. Itu sebab kita harus cari tahu apa yang menyebabkan banyak di antara mereka yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat sebelumnya berkata demikian, ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita tahu ini berbicara tentang apa? Tentang perjamuan kudus. Jadi permasalahannya di sini terletak ketika mereka menerima perjamuan kudus.
Sekarang pertanyaan saya, di mana letak masalahnya yang menyebabkan banyak di antara mereka yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal? Dan ingat baik-baik, ayat ini tidak berkata, sekali lagi saya ulangi, ayat ini tidak berkata, kalau kamu dosa, kamu jangan terima perjamuan kudus. Kalau kamu dosa, kamu terima perjamuan kudus, akan mendatangkan hukuman atas dirimu. Itu sebabnya banyak kamu yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. No. Ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini juga tidak berkata bahwa kamu kalau tidak layak, jangan terima perjamuan kudus. Nanti kamu lemah, kamu sakit, dan kamu bisa meninggal. Tidak. Ingat baik-baik, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang yang tidak layak. Ayat ini bukan berbicara tentang keberadaan orang yang menerima perjamuan kudus sehingga dia lemah, sakit, dan meninggal. Tidak, ayat ini berbicara tentang bagaimana caranya orang menerima perjamuan kudus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui, katakan bersama saya, mengakui. Jadi Tuhan mau ketika saudara menerima perjamuan kudus, ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara mengakui. Amin. Dan pengakuan yang saudara buat bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, tapi pengakuan yang saudara buat berdasarkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kalau saudara datang menerima perjamuan kudus, datang ke meja Tuhan, saudara memiliki kesadaran akan dosa dan hanya mengakui dosa-dosa saudara, artinya pengakuan yang saudara buat hanya berdasarkan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak mengakui tubuh Tuhan. Dan saya mau saudara mengerti, perjamuan kudus di sini berbicara tentang eukaris. Mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa? Mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Itu sebabnya tadi saya katakan ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara menerima perjamuan kudus, saudara mengakui. Pengakuan saudara berdasarkan atas apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saudara mengucap syukur atasnya. Itu sebabnya kalau saudara pelajari baik-baik ketika Yesus perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Gereja mula-mula juga melakukan ini. Perhatikan baik-baik bagaimana caranya Yesus mengadakan perjamuan kudus. Dia mendemonstrasikan kepada saudara, kepada saya. Matius pasal 26. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap berkat. Kata mengucap berkat di sini, dalam bahasa Yunaninya adalah, terjemahannya adalah eulogio. Berasal dari kata eu dan logos. Logio. Eu artinya baik, logos artinya perkataan. Mengucap berkat artinya mengucapkan perkataan yang baik. Waktu Yesus mengambil roti, roti berbicara tentang tubuh Kristus. Artinya apa? Saudara mengucapkan perkataan yang baik tentang tubuh Tuhan. Ketika saudara perjamuan kudus, saudara mengucapkan perkataan yang baik tentang tubuh Tuhan. Tentang apa yang terjadi sama tubuh Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah memberikan tubuhmu dihancurkan, dirumuhkan. Supaya hari ini oleh bilur-bilurmu semua penyakitku disembuhkan. Ini yang harus saudara katakan. Ini yang harus saudara akui ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan. Amin. Dan di sini Yesus mendemonstrasikan kepada saudara, kepada saya. Dia mengambil roti, dia mengucap berkat. Perhatikan baik-baik. Dia mengucap berkat lalu membagi-bagikan kepada mereka sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dia mengambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, dia mendemonstrasikan. Dia memecah-mecahkan, setelah dia pecahkan, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, dihancurkan untuk kamu. Pertanyaan saya, untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk apa tubuhnya dihancurkan? Saudara harus mengakui ini. Kalau saudara pelajari dalam kitab Yesaya, Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mengatakan begini, ia tidak tampan,
Semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak. Saudara baca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, di situ dikatakan rupanya tidak lagi berbentuk seperti anak manusia. Yesus begitu hancur, enggak lagi berbentuk seperti manusia. Untuk apa tubuhnya dihancurkan? Yesus mendemonstrasikan, dia pecah-pecahin. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Selanjutnya Yesaya mengatakan, ya tidak tampan, semaraknya pun tidak kita memandang dia. Rupa pun tidak. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, surely, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Untuk apa tubuhnya dipecahkan, untuk apa tubuhnya dihancurkan, supaya oleh bilurnya kamu sembuh. Untuk kesehatan kamu. Dia dipecahkan untuk kesehatan kamu. Dia dihancurkan untuk kesembuhan kamu. Amin. Apakah saudara selama ini mengakui ketika kamu datang ke meja perjamuan Tuhan? Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ayat 27-28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Kata mengucap syukur di sini terjemahannya ada eukaristo. Di situ ada kata karis. Karis artinya grace, kasih karunia. Eukaristo artinya saudara mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Atas apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Sekali lagi di sini Yesus mendemonstrasikan kepada saudara, kepada saya, spirit yang harus saudara miliki ketika saudara datang ke perjamuan Tuhan. Bukannya saudara memiliki kesadaran akan dosa, karena ayatnya tidak berkata inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk mengingat dosa. Tidak, tetapi ayatnya berkata inilah darah perjanjian, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Jadi setiap kali saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, menerima perjamuan kudus, saudara harus mengakui dosamu sudah diampuni. Amin. Ini yang namanya mengakui. Ketika saudara terima perjamuan kudus, ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara harus mengakui tubuhnya, saudara harus mengakui darahnya. Mengakui. Ini kata kuncinya, mengakui. Mengakui apa yang terjadi atas tubuhnya, mengakui apa yang terjadi atas darahnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik ketika Yesus perjamuan kudus, tidak banyak perkataan yang Yesus katakan. Dia hanya mengambil roti, memecah-mecahkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Untuk apa? Untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu. Dia mengambil cawan, dia mengucap syukur. Kemudian inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Pengampunan dosa. Tubuh untuk kesembuhan, darah untuk pengampunan dosa. Mengakui. Ini spirit yang Tuhan mau ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan. Mengakui. Dan perhatikan baik-baik. Kata mengakui di sini, balik lagi ke 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kata mengakui di sini, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah diakrino. Diakrino, yang artinya apa? Judgment. To separate the two. To make separation. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, di tangan saudara ada dua elemen. Betul? Ada dua elemen. Yang pertama, roti. Yang kedua, anggur. Ada dua elemen. Roti berbicara tentang tubuhnya yang dihancurkan, anggur berbicara tentang darah yang sudah tercurah. Nah, ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, ada dua elemen, roti, anggur. Saudara harus mengakui. Apa artinya mengakui? Judgment, diakrino. To separate the two, memisahkan keduanya. To make separation, memisahkan.
Saudara harus mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan. Saudara harus mengakui untuk apa darahnya dicurahkan. Sekali lagi, untuk apa tubuhnya dipecahkan. Yesaya menggambarkan, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada kita memandang dia. Rupa pun tidak, rupanya tidak lagi berbentuk seperti anak manusia. Dia tertikam, tertombak karena pemberontakan kita. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk kesembuhanmu. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk kesehatanmu. Untuk apa darahnya dicurahkan? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk apa darahnya dicurahkan? Untuk mengampuni dosamu. Saudara ketika terima perjamuan, datang ke meja perjamuan Tuhan, harus mengakui dan memisahkan keduanya. Tuhan, aku bersyukur penyakitku disembuhkan karena tubuhmu sudah dihancurkan. Tuhan, aku bersyukur aku sudah diampuni karena darahmu sudah tercurah. Mengakui. Ini kata kunci, mengakui. Dan permasalahan yang timbul di zaman gereja mula-mula adalah mereka tidak mengakui tubuh Tuhan. Kemungkinan mereka hanya mengakui darah. Karena Paulus berkata, sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena barang siapa makan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat, ini permasalahannya. Kenapa banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal? Karena waktu kamu datang ke meja perjamuan, kamu tidak mengakui tubuh Tuhan. Kamu tidak mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan. Karena kamu tidak mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan, itu sebabnya kamu tidak menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan. Itu sebabnya banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan permasalahannya sama dengan gereja di hari-hari terakhir ini. Ada begitu banyak gereja yang bertentangan dengan pengajaran bahwa Tuhan tinggal lagi menyembuhkan, nggak ada lagi kesembuhan di balik perjamuan kudus. No. Ketika mereka tidak mengakui, mereka tidak menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan. Tapi puji Tuhan, di gereja ini, saudara diajak ketika datang ke meja perjamuan Tuhan, memisahkan keduanya. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk apa darahnya dicurahkan? Kita mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan. Pada zaman itu, Paulus menegur jemaat di Korintus, karena kamu makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Itu sebabnya banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ketika mereka tidak mengakui, mereka tidak terima benefit dari tubuh yang dipecahkan. Tapi buat saudara, buat saya, yang hari ini mau mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan, saudara dan saya menerima benefitnya. Itu sebabnya saudara yang mau mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan, hari ini saya punya kabar baik. Sebab itu banyak di antara kamu yang sehat, yang kuat, dan berumur panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi setiap kali datang ke meja perjamuan Tuhan, buat pemisahan. Akui keduanya. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk kesehatan saya. Untuk apa darahnya dicurahkan? Untuk pengampunan dosa saya. Hari ini saya terima hidup yang sehat dan saya menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Saya hidup dalam damai sejahtera. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apabila kamu berkumpul bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik jemaat gereja mula-mula, waktu mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Untuk memberitakan kematian Tuhan. Amin, karena Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika mereka berkumpul, mereka selalu berkumpul untuk perjamuan Tuhan. Setiap hari Minggu mereka berkumpul mengadakan perjamuan Tuhan. Setiap hari Minggu, saya buktikan sama saudara. Perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi perhatikan baik-baik, di sini dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama adalah hari Minggu.
Betul, hari terakhir adalah hari Sabat. Hari Minggu adalah hari yang pertama buat mereka. Jadi hari Minggu adalah hari yang pertama. Pada hari Minggu mereka selalu berkumpul. Untuk apa? Mengadakan perjamuan Tuhan. Untuk memecah-mecahkan roti. Jadi setiap hari Minggu mereka perjamuan Tuhan. Mereka memecah-mecahkan roti. Karena Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali mereka berkumpul, fokusnya, perhatikan baik-baik, fokusnya kepada Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Fokusnya kepada Tuhan. Amin. Jadi gereja lupa akan hal ini. Itu sebabnya permasalahan yang timbul di jemaat Korintus, banyak di antara mereka yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Permasalahan yang sama juga terjadi dalam gereja zaman sekarang ini. Kenapa banyak yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal? Karena kamu waktu datang ke meja perjamuan Tuhan, kamu terima tubuh dan darah Tuhan, kamu tidak mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudara harus tahu apa yang menjadi mimpinya Allah buat saudara, buat saya. Allah mau saudara dan saya memiliki hidup yang sama seperti yang Dia miliki di surga. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Banyak orang yang mengartikan makan daging anak manusia di sini berbicara tentang makan firman-Nya, berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam terjemahan bahasa aslinya adalah mengunyah. Jadi kembali lagi kepada meja perjamuan. Amin. Jadi ini mimpinya Tuhan. Itu sebabnya Dia berikan tubuhnya dihancurkan. Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi setiap kali datang ke meja perjamuan, akui tubuhnya. Amin. Kamu akan menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ada yang bertanya sama saya, Pak, seberapa sering kami boleh menerima perjamuan kudus? Ingat baik-baik, mereka berkumpul tiap-tiap minggu, bahkan tiap hari dari rumah ke rumah memecah-mecahkan roti. Setiap hari. Amin. Kisah pasal 2, perhatikan baik-baik. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Katakan bersama saya, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah. Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Seberapa sering saudara boleh menerima perjamuan kudus? Saya mau saudara mengerti, ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara sedang memberitakan kematian Tuhan. Tidak ada batasan memberitakan kematian Tuhan. Amin. Semakin sering saudara memberitakan kematian Tuhan, saya mau kasih tahu, semakin saudara akan melihat kebebasan demi kebebasan, kemerdekaan demi kemerdekaan dalam hidup saudara. Kalau saudara sakit, saudara datang ke dokter, kemudian dokter kasih saudara obat-obatan dan dia kasih tahu cara makannya. Obat yang ini 3 kali sehari, obat yang ini 2 kali sehari, obat yang ini 3 kali sehari. Dan ketika saudara pulang, saudara makan obatnya menuruti apa yang dokter instruksikan. Saudara bisa mengikuti instruksi dokter. Tetapi pertanyaan saya, kenapa saudara tidak mau memberikan porsi yang lebih buat Tuhan, tubuhnya, darahnya? Kasih porsi yang lebih buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, mengakui. Kalau tadi yang kita baca adalah yang sebaliknya. Karena kamu tidak mengakui tubuh Tuhan, karena itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita balik, karena kamu mau mengakui, maka itu sebabnya banyak di antara kamu yang sehat, yang kuat, dan umur panjang. Kalau saudara tahu bahwa tubuh dan darah Tuhan bisa membuat saudara sehat, kuat, dan berumur panjang,
kenapa waktu saudara sakit, saudara tidak mau memberikan porsi yang sama, bahkan yang lebih kepada tubuh dan darah Tuhan daripada obat-obatan. Puji Tuhan buat obat, puji Tuhan buat dokter. Amin. Tetapi kenapa saudara nggak mau memberikan porsi yang lebih kepada tubuh dan darah Tuhan ketika kamu tahu bahwa tubuh dan darah Tuhan bisa memberikan kesembuhan, kesehatan kepada saudara. Kalau saudara makan obat 3 kali sehari, kalau siapin obatnya pagi, kenapa nggak ada tubuh dan darah Tuhan di sana? Habis minum obat, angkat tubuh dan darah Tuhan. Amin. Atau angkat tubuh dan darah Tuhan terlebih dahulu, baru minum obat. Tuhan, aku bersyukur obat ini bisa memberikan kesembuhan kepada saya. Memberikan porsi yang lebih. Obat 3 kali sehari. Perjamuan kudus 4 kali sehari. Setiap makan obat ada perjamuan, dan malam sebelum tidur angkat perjamuan. Amin. Saya percaya ketika ada tubuh di tanganmu, ketika ada darah di tanganmu, dan saudara membuat perbedaan, diakrino, judgment, to separate the two. Amin. Kamu mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan. Kamu mengakui untuk apa darahnya dicurahkan. Ketika kamu datang ke meja perjamuan Tuhan, menerima perjamuan kudus, mengakui, diakrino, judgment. Pengakuan yang saudara buat bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, tapi pengakuan yang saudara buat berdasarkan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Aku bersyukur Tuhan, penyakitku disembuhkan karena tubuhmu sudah dihancurkan. Aku bersyukur Tuhan, semua dosaku sudah diampuni karena darahmu sudah dicurahkan. Dan saya percaya ketika kamu mengakui, saudara akan menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan, dari darah yang sudah dicurahkan. Maka saya percaya ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, memiliki spirit yang sama seperti ini, mengakui tubuhnya, mengakui dari saudara akan menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan, dari darah yang sudah dicurahkan. Kamu akan sehat, kamu akan kuat, dan umurmu panjang. Amin. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita bersyukur di gereja ini setiap kali kita datang ke meja perjamuan Tuhan, kita membuat perbedaan. Dan kita mengucap syukur, karena perjamuan artinya eukaristo. Apa artinya eukaristo? Mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, atas apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib. Itu sebab kita membuat perbedaan. Kita mengangkat tubuh terlebih dahulu, dan kita mengucapkan perkataan yang baik. Inilah tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Amin. Engkau tertikam, tertombak, menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, aku menjadi sembuh. Waktu kamu mengakui, kamu menerima benefitnya. Inilah darahmu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Semua dosaku sudah diampuni. Karena aku sudah dibenarkan dan diampuni. Artinya aku berhak menerima semua berkat warisan yang menjadi berkatnya orang benar. Kamu menerima benefit. Kamu melihat kesembuhan, kamu melihat berkat. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi terus beritakan kematian Tuhan. Terus beritakan kematian Tuhan. Kita sudah belajar minggu yang lalu, cara yang praktis yang pertama memberitakan kematian Tuhan adalah dengan mendengar khotbah-khotbah tentang kematian. Tapi hari kita sama-sama belajar lagi, satu hal yang praktis memberitakan kematian Tuhan. Apa itu? Perjamuan kudus. Tapi ingat baik-baik, waktu saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, perjamuan kudus mengakui. Ini kata kuncinya, buat pengakuan. Untuk apa tubuhnya dipecahkan, untuk apa darahnya dicurahkan. Dan kamu akan menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan, dari darah yang dicurahkan. Hidupmu sehat, hidupmu kuat, umurmu panjang, dan diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan buat tubuh yang sudah dipecahkan di atas kayu salib. Yesaya mengatakan bahwa engkau tidak tampan lagi, semaraknya pun tidak ada lagi sehingga kami memandang engkau. Rupa pun tidak, bahkan bentukmu tidak lagi seperti anak manusia. Orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kami yang sedang engkau tanggung, kesengsaraan kami yang sedang engkau pikul. Engkau tertikam karena pemberontakan kami, engkau diremukkan karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami
limpahkan kepadamu, dan oleh bilur-bilurmu hari ini Tuhan, kami menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan, dihancurkan, supaya oleh bilur-bilurmu hari ini semua penyakit anak-anakmu dimanapun mereka berada disembuhkan. Hari ini kami semua menerima hidup yang sehat, menerima tubuh yang kuat. Kami bersyukur Tuhan buat darah yang tercurah. Darah yang tercurah adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Kami percaya karena darahmu sudah tercurah di atas kayu salib, semua dosa kami sudah diampuni. Darahmu menguduskan kami, membenarkan kami. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan, kami dilayakkan menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan orang-orang kudus. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, melangkah sebentar kami mau datang ke meja perjamuan Tuhan, menerima perjamuan kudus. Kami yang membuat judgment to separate the two, antara tubuh dan darah. Hari ini Tuhan kami percaya, kami menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan, kami menerima benefit dari darah yang dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.